Salam guys semuanya, kembali lagi di channel Pondok Sepeda. Kali ini kita mau ngebahas tentang kerusakan ekstrada yang diakibatkan oleh pelanggan. Ya, ini memang udah jadi resiko dari penyewaan sepeda gitu ya. Nah, ini kita perlu banget tuh yang namanya bikin syarat dan ketentuan supaya hal yang seperti ini bisa ditanggulangi dengan baik dan benar. Oke, jadi beberapa hari yang lalu ada pelanggan kita yang sewa, dia biasa sewa di sini. Itu dia emang tiap bulannya itu ada goes ke daerah Jawa Barat, itu daerah Bogor, Cibodas itulah ya. Dia ke sana. Nah, teman-temanan untuk yang kali ini dia pulang dengan kondisi sepeda yang seperti ini. Jadi utamanya itu dia RD-nya patah, kemudian ya RD-nya udah patah di sini, kemudian ya ini bisa teman-teman lihat nih. RD Alivio-nya hancur. Copot tuh. Lah, pulingnya mana yang satu ya? Pulingnya juga sampai hilang. Ini juga sampai patah di sini. Oke, terus ya bengkok-bengkok semuanya lah. Nah, ini aja tuh adjusternya sampai kayak gini, lihat. Jadi kronologinya itu katanya jalanan itu kan bergelombang. Jadi kayak rantai itu jadi naik turun. Nah, pulingnya ini juga naik turun. Terus entah kenapa ini si puli ini nyangkut ke bagian jari-jari. Jadi kan ini biasanya di bagian sini kan. Tuh, di bagian sini. Kemudian dia nyangkut biasanya ke sini. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Ini kasar. Karena ya RD ini masuk ke bagian sini, kemudian ke bawah ke dalam, kelipet, jadilah patah. Ya, gitu. Dan ya udah kita bahas kemarin tentang perhitungan dan segala macam gitu ya. Jadi kalau teman-teman ngalamin hal yang seperti ini atau gitu ya nggak mau ngalamin hal yang seperti ini, kita ada beberapa perhitungan dan juga cara antisipasinya gitu ya. Oke, kita hitung dulu nih ya yang kemungkinan rusak atau terkendala. Kalau misalkan teman-teman udah pernah kejadian kayak gini, itu yang perlu diperiksa itu apa aja. Yang pertama, kalau RD-nya udah kayak gini tentu harus diganti ya. Ini Alivio coy. Ini Alivio, Shimano Alivio. Tipenya mana ya? Nih embossnya nih. Kalau gini. RD M4000. Udah jarang ada di kemarin-kemarin nanya-nanya di Rodaling juga udah jarang. Jadi kita nyarinya online gitu ya. RD itu biasanya udah pasti rusak gitu ya, apalagi kalau udah sampai ke dalam itu pasti rusak. Satu poinnya. Yang kedua, di bagian sini drop out atau antingnya itu udah patah gitu ya. Kalaupun teman-teman itu kejadian yang nggak parah sampai patah kayak gini, saya saran sih tetap ganti. Soalnya salah satu yang bikin kejadian seperti ini itu juga karena drop outnya juga gitu ya. Yang ketiga yang perlu teman-teman perhatikan itu di bagian rantai. Biasanya rantai itu udah pasti bermasalah. Itu. Kemarin saya cek di sini itu ada yang bengkok, nah bagian sini. Tuh. Ya. Dan ini kalau nggak diganti atau nggak diperbaiki, itu nanti shifting atau proses pindah giginya itu nggak normal. Jadi memang ini pilihannya teman-teman mau ganti ya silahkan, atau mau. Nah ini nih kelebihan dan kekurangan dari rantai kayak gini nih. Ini kan dia tipis banget, jadi kalau misalkan kita mau copot pun agak gimana gitu, karena ini kayaknya dibuat untuk langsung diganti gitu. Tapi tetap rantai ini tuh ada nih, kalau misalkan teman-teman mau nyopotnya juga ada di sini. Itu tuh buat nyopot rantainya ya. Tuh. Itu jadi tiga itu harus banget diperbaiki atau diganti lah ya. Kalau misalkan udah parah kayak gini ya otomatis harus diganti. RD-nya ganti, kemudian dropout-nya juga diganti. Dan tentu saja kalau rantai misalkan mau dipotong ya silahkan dipotong, terus sambungin lagi atau ditambah. Kalau misalkan mau ganti ya silahkan ganti. Itu. Sekarang kalau misalkan teman-teman nggak kuat beli yang ori, kalau misalkan yang original itu hitungannya ini lumayan lah gitu ya. Itu di bawah 200 semua gitu, kecuali untuk dropoutnya itu masih agak murah gitu ya. Tapi kalau misalkan ini udah di atas 200 semua, itu
ya lumayan. Tapi selalu ada pilihan KW. Cari aja di online shop itu ada aja yang KW gitu ya. Itu kita juga lagi mesen gitu kan ke sana. Oke, itu untuk kalau misalkan teman-teman udah punya. Nah, itu kalau misalkan teman-teman udah pernah kejadian kayak gini gitu ya, atau mungkin gara-gara kejadian kayak gini sepeda teman-teman itu terbengkalai di rumah dan gak dimainin sama sekali. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah kejadian kayak gini, itu harus banget ngecek tiap ininya. Misalkan untuk perjalanan jauh, dicek drop outnya ini dia bengkok atau enggak. Kemudian ini yang pertama di sini dicek dulu ya. Saya nggak tahu kenapa, tapi desain daripada drop outnya ekstra poligon itu kebanyakan dia yang ininya tuh di dalam gitu ya, bukan yang di luar baru ke dalam. Nah, gimana ya jelasinnya ya? Ya pokoknya bentuknya kayak gini nih. Gitu. Jadi bukan dia yang bagian dalam di sini, bagian luar. Gitu. Sedangkan menurut saya yang lebih awet itu kalau misalkan pengunciannya dari luar, dari yang ini nih, itu ke bagian dalam. Gitu ya, dari luar ke dalam. Gitu. Nah, kemudian cek juga. Sering banget itu pulinya ini dia agak bengkok. Ya, agak bengkok. Itu kan bisa jadi karena tekanan daripada ketinggalan goes gitu ya. Karena antenya kenceng atau gimana. Oh iya, perhatiin ini sampai kompak gini ya, somplak. Apa namanya? Somplak. Ya, pokoknya sampai habis kayak gini. Nah, perhatiin juga kalau misalkan puli itu jangan sampai dia bengkok gitu ya. Dia harus rata ke bawah, jangan sampai miring kayak gini nih. Miring kayak gini ke bagian dalam jari-jari. Itu nggak boleh. Itu harus benar-benar lurus gitu ya. Ini cukup bahaya sih kalau misalkan teman-teman mau ngelakuin perjalanan jauh gitu ya. Terus tadi drop outnya dicek, pulingnya dicek. Oke. Dan pembatas ya, pembatas H dan L-nya itu jangan sampai kelewat ya. Itu harus disetting dengan benar-benar pas. Soalnya kalau itu kelewat ya siap-siap yang kayak gini bisa kejadian. Karena itu juga salah satu faktor yang bikin ini terjadi gitu ya. Oke. Untuk pembahasan yang H dan L itu kita udah bikin videonya yang di cara pemakaian atau penggunaan shifter untuk pemula di video sebelumnya gitu ya. Nanti tinggal dilihat aja. Itu di setting sebisa mungkin ketika ini udah pas, dia jangan sampai ngelewat gitu ya. Ketika dipindahin shifternya, ini udah di maksimal, udah di sini nih. Ketika mindahin rantainya udah nyampe yang sini, itu nanti di bagian L kalau nggak salah untuk belakang itu agak dipasin gitu ya. Jangan sampai berlebih. Ya. Nah, nanti teman-teman juga cek tuh di sini ada sedikit yang kegores karena kemarin kayaknya, tapi ya nggak terlalu parah sih kalau bagian sini. Jadi ininya juga dicek itu ada yang bengkok parah atau enggak tuh. Kalau bengkok parah ya otomatis harus diganti atau dicarilah yang sesuai itu biar dia nggak ada miss ini lagi, miss shifting ya. Shiftingnya itu nggak bermasalah, bisa dicek kayak gini. Kalau ini nggak terlalu parah sih, cuman ya teman-teman bisa lihat gitu ini tuh. Kalau misalkan diracun ini sampai kasar gitu. Kasar ini juga baret-baret. Ya untungnya itu ya customer kitanya juga kembali dengan keadaan selamat, alhamdulillah gitu ya. Dan yang terkena cuma sepedanya, nggak ada di bagian lain gitu. Oke, itu sih. Jadi kalau misalkan teman-teman yang pernah ngerasain kayak gini gitu kan, jujur saya pas punya sepeda pribadi itu kejadian kayak gini bisa sampai dulu dua kali. Yang pertama itu ya karena drop outnya bengkok. Terus yang kedua itu karena puli dari RD-nya itu bengkok. Jadi ya pernah ngerasain dua-duanya. Jadi ya bagi teman-teman yang punya sepeda, terutama keluar poligon, yang dia penguncian drop outnya ini di bagian dalam, bukan dari luar ke dalam ya, tapi dari dalam sini, itu biasanya dia agak lebih rentan. Nggak tahu kenapa gitu. Ya.
dan itu perlu dicek. Dulu kalau misalnya dropout bengkok itu pilihannya kita bisa ganti atau diperbaiki. Perbaikinya gimana ya, kita lurusin pakai palu, diketok-ketok. Tapi diketoknya itu dilapisin dulu pakai kain. Jadi dia nggak hancur lah, biar dia nggak hancur ya. Oke, selebihnya sih biasa sepeda normal. Jadi ini baru pertama kali kita kejadian kayak gini, tapi bukan pertama kali bagi saya ngalaminnya. Nanti kita bikin videonya cara pemasangan kayak gini, pemasangan dropout dan RD-nya. Perhatiin ini jebol, jadi bautnya itu ngelak gitu ya. Yang ini kan udah bisa kecabut, yang ini belum bisa. Nanti diakalin di bor atau gimana. Kedepannya kita bikin video pemasangan RD Alivio M4000 ya, main harganya. Kemudian kita juga nanti masang dropout dan juga setting dari RD-nya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kita bikin video selanjutnya. Ya, semoga nanti bisa diperbaiki jadi lebih baik. Oke, itu aja informasi yang kita bisa sampaikan. Kalau misalnya teman-teman suka terhadap video ini, silahkan klik tombol like. Kalau bermanfaat, subscribe sekalian berlangganan supaya kita merasa lebih terdukung. Itu ya. Dan juga di-share kalau teman-teman pernah ngalamin kayak gini, biar orang lain nggak kejadian juga. Oke, itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.